tentang pandangan etika Kristen tentang aksi judi online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Okta Francisca Windayanti dengan NIM 252-303-1020-18. Perkenalkan, saya Arasta Widya Abigail dengan NIM 2523-0310-2020. Dan saya Lunati Anggriani Sinaga dengan NIM 2523-0310-2053. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan, fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sejak dulu maupun sampai sekarang, praktek perjudian itu masih ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi. Di antaranya, unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam perjudian ini. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan berbagai ragam bentuk. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama, yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika kita menang dalam perjudian itu atau menang dalam taruhan. Semakin besar uang atau semakin besar barang yang kita taruhkan, harganya akan semakin besar pula atau semakin besar pula uang yang kita dapatkan. Perjudian online pada saat ini di era digital yaitu kian marak, yaitu menjadi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan. Praktik ini berpotensi mengikis moral dan nilai-nilai luhur serta menjerat generasi muda dalam kecanduan dan kerugian finansial. Hal ini bertentangan dengan ajaran agama Kristen yang melarang perjudian karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan pengelolaan harta secara benar. Dalam aksi judi online memiliki dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu faktor internal. Faktor internal yang memuat yaitu A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam melakukan judi online. Dengan banyaknya permasalahan ekonomi mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan, naiknya harga pangan, inflasi dan juga gaji di bawah rata-rata membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemudahan juga pengorbanan terbilang kecil dan menghasilkan uang yang cukup besar, hal ini mendorong pelaku untuk melakukan judi online. Lalu B. Faktor persepsi. Permainan judi pada faktor ini didorong karena pemikiran terhadap kemungkinan memenangkan permainan ini dengan sangat yakin. Pada dasarnya, permainan judi online bagi pemula akan memberikan kemenangan agar terus dan terus bermain. Hal ini membuat orang yang memainkan judi online yakin akan probabilitas kemenangan dan keberuntungan yang setiap kali ia mainkan. Dengan keyakinan dan keuntungan yang didapatkan mempengaruhi persepsi pemain bahwa jika tidak menang di permainan kali ini, di permainan selanjutnya ia akan menang. Hal ini yang membuat pelaku kecanduan dan sulit keluar dari permainan ini. C. Faktor kesadaran. Hukum masyarakat belum sadar bahwa akan permainan judi online. Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai peraturan judi online dan menganggap bukan sesuatu yang melanggar hukum. Jikapun tahu mengenai peraturannya, mereka seakan tidak takut akan hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Karena sanksi terhadap pelaku yang hanya bermain judi online tidak berat dan sulit ditemukan buktinya. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu perkembangan teknologi dan faktor lingkungan. Kita akan bahas perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi memang memudahkan pelaku untuk mengakses situs judi online. Walaupun sudah banyak situs-situs yang ditutup, tetapi bandar tidak kehabisan akal untuk membuka situs perjudian online yang baru dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga m-banking memudahkan pemain judi online untuk bertransaksi judi online. Dengan adanya pelindungan data transaksi dalam fintech, hal ini ternyata menyulitkan aparat untuk mendapatkan bukti perjudian online
individu. Faktor lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh bagaimana individu mengambil keputusan dan berperilaku. Pertemanan atau lingkungan yang banyak melakukan perjudian online membuat individu terdorong untuk mencoba melakukan perjudian tersebut. Maraknya promosi melalui media sosial, bahkan dipromosikan secara terang-terangan oleh influencer dengan menawarkan keuntungan yang menggiurkan, menjadi salah satu permasalahan yang mendorong makin banyaknya transaksi perjudian online di masa sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas dampak judi online, yakni yang pertama ada dampak psikologis yang menyebabkan kecanduan atau adiktif. Permainan judi cenderung pelaku untuk terus bermain judi karena penasaran terhadap kemenangan untuk permainan selanjutnya. Rasa penasaran membuat pelaku kecanduan dan sulit untuk bermain. Yang kedua, ada mengganggu kesehatan mental. Judi online dapat menyebabkan stres, kecemasan, bahkan depresi bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena kecanduan akibat permainan judi yang membuat seorang cemas akan hasil yang didapatkan. Stres hingga depresi ketika mendapatkan kekalahan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, ada dampak ekonomi. Kecanduan judi online membuat pelaku melakukan berbagai cara untuk mendapatkan modal untuk bermain. Salah satunya yaitu berhutang. Pelaku tidak peduli jika dia mengalami kerugian akibat kalah dalam permainan dan terus berharap dia permainan berikutnya akan menang. Yang ketiga, ada pada dampak sosial. Meningkatkan tindakan kriminalitas bukan hanya mengikuti individunya. Judi online meningkatkan tindakan kriminalitas karena sudah banyak kasus pencurian uang, baik itu uang pribadi ataupun uang perumahan akibat digunakan untuk menjadi modal judi online oleh pelaku. Selanjutnya, kami akan membahas bagaimana cara mengatasi judi online di dalam pendidikan agama Kristen. Fenomena judi online yang semakin meluas di Indonesia merupakan persoalan serius yang tidak bisa diabaikan, terutama karena keterlibatan banyak kalangan muda di dalamnya. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah ini perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, gereja, komunitas, dan pemerintah. Dalam konteks ini, pendidikan agama Kristen memiliki peranan penting dalam membimbing kaum muda agar tidak terjerumus ke dalam praktik perjudian online. Dengan menanamkan nilai-nilai iman, ajakan pengelolaan keuangan yang bijaksana, serta pembentukan karakter yang berlandaskan firman Tuhan, pendidikan Kristen dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk kehidupan yang berintegritas sesuai ajaran Kristus. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online. Langkah awal yang penting adalah membangun kesadaran tentang bahaya judi online yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Perjudian mencerminkan cinta akan uang yang berlebihan sebagaimana disebutkan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Oleh karena itu, para pendidik Kristen perlu menyusun materi pembelajaran yang berbasis Alkitab dan relevan dengan kondisi serta pergumulan kaum muda masa kini, seperti tekanan sosial, krisis identitas, dan masalah kesehatan mental. Pendidikan iman yang berfokus pada nilai kesederhanaan, pengolahan hidup yang bijaksana, dan ketergantungan pada Tuhan akan membantu mereka untuk lebih kuat menghadapi berbagai godaan dunia digital. Yang kedua, menanamkan pengenalan diri dan pengelolaan keuangan berdasarkan iman. Pengenalan diri adalah salah satu buah roh yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan perilaku merugikan seperti perjudian. Alkitab mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak terletak pada kekayaan, melainkan dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pendidikan Kristen juga mendorong pentingnya menjadi pengelola keuangan yang bijaksana dan setia atas berkat yang Tuhan percayakan. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 16 ayat 11. Kaum muda perlu diajarkan untuk menghindari penyalahgunaan uang demi keuntungan sesaat dan belajar untuk mengandalkan pemeliharaan Tuhan.
bukan pada taruhan atau keberuntungan. Yang ketiga, mendorong diskusi interaktif dan relevan. Menggunakan metode diskusi interaktif dalam ibadah atau pertemuan kelompok kecil dan dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajak kaum muda lebih terbuka membicarakan tantangan yang mereka hadapi. Diskusi ini memberi ruang untuk berbagi pengalaman, membahas masalah keuangan, serta menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, mereka dapat belajar tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, prinsip pengelolaan keuangan seperti 10-10-80. 10% untuk memberi, 10% menabung, dan 80% untuk kebutuhan. Bisa dijadikan bahan refleksi dan pembelajaran. Diskusi ini juga membuka kesempatan untuk membahas secara jujur berbagai persoalan yang berkaitan dengan godaan judi online dan menemukan solusi yang praktis dan spiritual. Yang keempat, ada membangun komunitas yang mendukung. Keberadaan komunitas gereja yang aktif dan peduli sangat membantu dalam mencegah dan menangani keterlibatan kaum muda dalam perjudian online. Komunitas memberikan rasa memiliki rasa aman dan dukungan emosional maupun spiritual bagi anggotanya. Dalam komunitas yang sehat, setiap anggota memiliki kesempatan untuk membagikan pergumulan, memperdalam pemahaman akan firman Tuhan, serta saling menguatkan untuk tetap setia dalam prinsip-prinsip Kristen seperti kerja keras, kesederhanaan, dan pengandalan diri. Lingkungan yang suportif ini juga membantu mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan imannya. Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa penelitian, komunitas yang terlibat aktif dapat mengurangi dampak negatif dari judi online dan membentuk budaya yang lebih sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Pro dan kontra di kalangan Kristen terhadap pandangan judi online. Pro, tidak ada argumen etika Kristen yang mendukung judi online. Pandangan yang beredar lebih cenderung pada refleksi terhadap dampak negatif dan ajakan untuk menghindari aktivitas tersebut. Kontra, ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu cinta akan uang atau keserakahan. Judi online sering berakar pada keinginan untuk cepat kaya yang bertentangan dengan prinsip Kristen untuk mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki dan tidak menjadi budak uang. Kedua, ketidakadilan dan kerugian. Judi dapat menimbulkan kerugian finansial baik diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab terhadap sesama serta kebutuhan untuk menolong yang membutuhkan. Poin ketiga, perilaku merusak. Ajaran Alkitab menekankan penghindaran perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Judi online dapat merusak mental dan fisik, menyebabkan stres, kekhawatiran, bahkan kebinasaan dan kerusuhan. Poin yang keempat, erosi iman. Kegiatan ini dapat merusak iman karena bertentangan dengan pemeliharaan Tuhan, anugerah, dan peran sebagai penataliaan Allah yang berarti menuhankan Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kelima, dampak sosial. Judi online dapat menyebabkan kecanduan yang pada akhirnya mengganggu pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan hubungan sosial, menciptakan penderitaan. Berikutnya, sikap Kristen atau pandangan Alkitab. Alkitab memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari mencintai uang yang tertulis di dalam Alkitab 1 Timotius 6 ayat 10 yang berbunyi, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini menggambarkan bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan dan banyak orang yang mengejar uang telah menyimpang dari iman dan mengalami berbagai duka cita. Dan juga di dalam Ibrani 13 ayat 5 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Alkitab juga menasihati kita untuk menjauhkan diri dari usaha mendapat kekayaan dengan cepat. Tertulis dalam Amsal 13 ayat 11 berkata, mengajarkan bahwa harta yang diperoleh dengan cepat atau akan cepat berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi kaya. Dan Amsal 23 ayat 5 menyatakan bahwa
sebab kekayaan memiliki sayap, lalu mereka terbang ke langit bagaikan Raja Wali. Dan juga Pengkhotbah 5 ayat 10 yang berbunyi, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dalam Alkitab, judi atau untung-untungan tidak pernah digunakan sebagai hiburan atau sebagai kebiasaan yang pantas bagi para pengikut Allah. Nah, teman-teman, kita telah sampai di penghujungnya, yaitu kesimpulan. Judi online membawa banyak dampak negatif yang dapat merusak kehidupan seseorang dari berbagai aspek. Sebagai penyuluh agama Kristen, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya judi online dan mendorong jemaat untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Dengan pendekatan spiritual, praktis, dan psikologis, kita dapat membantu mereka yang terjebak dalam jeratan judi online untuk keluar dan hidup dalam terang Tuhan. Terima kasih, shalom. Demikian penyampaian materi dari kami kelompok AP. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Shalom.